Kita baca bergantian, mulai dari saya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan berpakaian Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki. di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Puji Tuhan. Firman Allah mencatat di sana tentang Maria Magdalena. Ada 3 kali perkataan ini datang untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit. Dikatakan ayat ke-12, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat. Dan ayat 13, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ada 3 kalimat, 3 penyampaian yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Maria. Yang dikatakan firman Allah adalah Maria Magdalena. "Mengapa engkau menangis?" Ayat 15 lagi dikatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dari ayat ini muncul bagaimana Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Tetapi firman Allah mencatat di sana, Yesus juga adalah guru. Ya, dikatakan firman Allah, baru setelah itu ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Lebih menekankan bagaimana pribadi Yesus yang sudah bangkit, yang adalah Allah, memahami keadaan Maria ini. Membaca dari firman Allah, ternyata Maria ini kalau kita melihat di dalam Injil, Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal 24. Atau sebelumnya dulu, Markus pasal 16. Markus 16 ayat yang ke-9. Markus 16 ayat 9. Dikatakan firman Allah, Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Perhatikan, ternyata ada kisah yang luar biasa di sana. Seseorang yang bisa menyaksikan pertama kali itu adalah orang yang luar biasa. Ada kejadian-kejadian yang bisa disaksikan pertama kali, itu hal yang luar biasa. Misalnya melihat kejadian sekarang kan beredar di mana ini? Kemarin di Papua ya, apa di Maluku?
Yesus nampak seperti awan, seperti Yesus. Wah, siapa yang pertama kali melihat? Nggak tahu siapa yang pertama kali melihat. Siapakah pertama kali yang mengupload ini? Tidak tahu. Tapi otomatis orang yang mengupload foto atau satu peristiwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan firman Allah mencatat, Yesus pertama kali menampakkan diri kebangkitannya justru bukan kepada ke-12 murid, tetapi kepada siapa? Maria Magdalena. Yohanes mencatat, kedua malaikat mencatat lagi dalam ayat selanjutnya. Malaikat itu, tinggal satu lagi. Malaikat itu berkata, kembali lagi, dia tahu sebenarnya. Tetapi dia berkata, Maria, Tuhan, dia berpikir suara itu suara penjaga kubur. Tapi tatkala Yesus menyampaikan, memanggilnya dengan nama. Ini hal yang luar biasa. Misalnya saya panggil Yobel, nah, Yobel, dia tahu dia itu suara mami. Tapi kalau mami panggil, hey, 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 Yobel nggak kenal itu siapa yang dipanggil kan? Hey, hey, orang pada nulis kan? Orang dipanggil, lu kita, wah mami yang panggil. Lu kita kenal suara mami nggak? Kenal suara mami. Epen kenal suara mami. Kenal nggak kalau yang dipanggil siapa? Tahu nggak? Tapi tatkala dipanggil namanya Maria, Maria kaget. Lu kita namanya Maria. Maria tersadar kalau yang memanggil itu adalah Yesus. Yesus adalah guru. Dan Markus mencatat, yang pertama kali Yesus menampakkan diri kebangkitannya kepada Maria Magdalena. The first, sesuatu yang pertama, sesuatu yang ditunjukkan, satu peristiwa pertama kali dialami, pertama kali kita nikmati, maka itu menjadi sesuatu yang istimewa. Waduh, saya orang yang pertama sekali dipanggil. Wah, senang sekali. Menjadi pertanyaan, kenapa bukan kepada murid-murid yang lain? Bukan kepada murid-murid yang dikasihi oleh Yesus. Siapa murid yang dikasihi oleh Yesus? Yohanes. Bukan kepada dia. Bukan juga kepada Petrus. Bukan juga kepada Andreas atau ke-11 murid yang saat itu, karena siapa? Yudas Iskariot sudah mati bunuh diri. Karena dia menjual Yesus dengan harga berapa? 30 keping perak. Akhirnya mati bunuh diri. Yesus tidak menampakkan diri memanggil yang pertama ke-11 murid. Tetapi Yesus menampakkan diri pertama sekali kepada Maria Magdalena. Lalu apa istimewanya si Maria Magdalena? Apa istimewanya? Mari kita melihat dari firman Allah di dalam Lukas pasal yang ke-10.
Lukas pasal 8. Sorry. Lukas pasal yang ke-8. Kita baca yang pertama. Dikatakan firman Allah, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengannya, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kita perhatikan, Yohanes mencatat pertama sekali, ya, di dalam Lukas mencatat di sana, Markus, perempuan yang pertama sekali Yesus menampakkan diri untuk pertama kali kepada Maria Magdalena. Dan Yohanes mencatat di sana, berulang-ulang Yesus menyampaikan kepada Maria, menekankan, ini loh, aku Yesus gurumu itu telah bangkit. Artinya dari ayat-ayat yang kita baca, sesuatu atau yang pertama sekali untuk menyaksikan, menjadi satu kejadian, menyaksikan kejadian pertama kali, the first, itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Bagaimana Yesus dapat menampakkan diri kepada Maria yang adalah perempuan, bukan kepada murid-muridnya yang dikasihi, 11 muridnya. Tetapi menjadi istimewa bagi Yesus untuk menampakkan diri, menyampaikan kebangkitannya pertama sekali kepada Maria Magdalena. Yang pertama di sana saya melihat bagaimana Maria Magdalena dapat mengalami yang namanya kesembuhan. Seseorang yang mengalami kesembuhan seharusnya, yang kedua ayat dalam Lukas, adalah orang yang selalu melayani Tuhan. Amin. Itu sebabnya mari kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang mengalami kesembuhan. Tetapi ada banyak orang Kristen mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, tapi tidak mau melayani Tuhan. Itu sebabnya Maria menjadi pribadi yang sangat istimewa di dalam Yesus menampakkan diri pertama kali. Mungkin hal ini biasa saja, Yesus menampakkan diri ya. Tetapi saya baca betapa dahsyatnya, betapa istimewanya Maria Magdalena di hadapan Yesus. Kita mau menjadi orang istimewa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kalian mau jadi istimewa? Nah, kalau mau menjadi istimewa, mengalami kesembuhan, ayo firman Allah katakan, mereka perempuan ini, Maria Magdalena, orang yang melayani Yesus. Bukan dengan kemiskinannya, tapi firman Allah mencatat, mereka melayani dengan kekayaannya. Haleluya. Maunya sembuh, maunya divorce, maunya dinyatakan kebangkitan, maunya Tuhan tolong. Tapi bicara melayani, apalagi dengan kekayaan, sangat sulit. Makanya Yesus kadang sangat sulit untuk menampakkan diri kepada kita. Orang Kristen kok maunya enak saja, maunya sembuh, maunya mujizat. Kebangkitan Tuhan merubah segala-galanya. Haleluya. Kalau kita mau jadi istimewa, saya baca ayat ini, apa istimewanya? Tuh ada murid-murid Yesus, 11 murid Yesus. Kok istimewa kan? Ada Yohanes, ada Petrus yang bersama-sama, ada Andreas, ada Yakobus, yang selalu ada mereka ini bersama berdoa. Tetapi kenapa Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena? The first dalam sejarah, dia menjadi saksi yang pertama, Yesus bangkit. Karena di hati Yesus, sesuatu yang dikerjakan oleh Maria adalah sesuatu yang luar biasa. Dia mengalami kesembuhan.
Firman Allah mencatat ada berapa roh jahat? Ada 7 roh jahat. Artinya betapa luar biasanya setan ini berkuasa atas hidupnya. Tetapi dia dimerdekakan, dia dibebaskan dari kuasa Tuhan. Dan kalau dia tahu dia dibebaskan oleh darah Tuhan, oleh kuasa Yesus, maka selayaknya dia juga melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan, firman Allah katakan, mereka melayani Tuhan dengan kekayaan. Sudah sembuh, sudah menerima mujizat, mau selalu ditolong. Kalau lain ditolong, saya juga, tapi enggak mau melayani Tuhan. Enggak mau melayani Tuhan dengan kekayaan, tidak mau melayani Tuhan dengan materi, tapi maunya ditolong, maunya the first, maunya segera ditolongnya, besar kuasanya. Kebangkitan Tuhan menjadi hal yang istimewa. Tatkala kita tahu bagaimana Yesus itu mau bangkit dalam hidup kita. Amin. Mari layani Tuhan. Kita sudah menikmati, sudah merasakan kematian Tuhan untuk menebus dosa kita semua. Dan kita juga sudah merayakan, sedang merayakan hari kebangkitan. Tapi menjadi pertanyaan, apakah Yesus itu menjadi kita ini di hati Tuhan, menjadi the first di hati Yesus? Ya Tuhan, apakah saya sudah menjadi orang yang pertama untuk Allah perhatikan? Ini kan menjadi perhatian Allah kan. Maria Magdalena, orang yang pertama sekali dicatat firman Allah, yang menyaksikan sejarah kebangkitan Tuhan. Sekali lagi penekanan, Maria Magdalena disembuhkan dari yang namanya roh jahat. Yang kedua, Maria melayani Tuhan. Dengan apa? Yang ketiga, melayani dengan kekayaan. Maka tatkala ketiga hal ini Allah melihat, Yesus melihat, maka dikatakan firman Allah, Markus mencatat, yang mula-mula menyaksikan kebangkitan Tuhan, kebangkitan Yesus adalah Maria Magdalena. Orang yang istimewa. Tatkala orang yang pertama sekali menyaksikan sesuatu sejarah, itu adalah orang dianggap orang yang paling istimewa. Ada orang bilang, siapa yang bisa menemukan penemu lampu siapa? Bohlam? Siapa? Thomas Alva Edison. Wah, dia yang pertama sekali. Dan sejarah mencatat, dia adalah orang yang luar biasa. Tapi saya mau beritahu, Maria Magdalena juga menjadi orang yang luar biasa. Karena dia pertama kali yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Mari kita mau menjadi orang yang istimewa. Amin. Kita menjadi orang yang menjadi perhatian Allah. Tapi kalau kita tidak pernah berbuat apa-apa untuk Tuhan, jangan mimpi kita menjadi orang yang istimewa. Kalau kita nggak pernah bikin apa-apa untuk Tuhan, tidak pernah melayani, mengalami kesembuhan, mengalami keselamatan, tapi tidak pernah melayani Tuhan, jangan mimpi menjadi orang yang istimewa. Tapi biar kita menjadi orang istimewa, karena kita mengalami kesembuhan, kita mau melayani Tuhan, dan kita melayani dengan apa yang kita punya. Amin. Ya, itu sebabnya selalu berulang-ulang saya katakan, jangan pelit untuk hartamu, jangan kikir untuk hartamu. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan, jangan medit. Jangan pelit. Jemaat Tuhan, jangan pelit untuk hartamu. Mau yang istimewa, layani Tuhan dengan hartamu. Jangan hanya minta berkat, tapi beri berkat. Amin. Beri, belajar beri. Maria mengalami kesembuhan. Kebangkitan Yesus menjadi sesuatu yang istimewa. Biarlah kebangkitan Kristus merubah karakter kita menjadi sesuatu yang luar biasa, dan kita menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Haleluya.
Bila kita dari anak-anak, jangan pelit anak-anak ya untuk persembahan ya. Oleh, oke? Ya Bel, jangan pelit ya sama persembahan ya. Oke? Oke? Ya, Evan, Siska, ya. Jangan pelit untuk persembahan. Jajannya lebih banyak dibanding kasih kolektornya. Kolektornya berapa, Obel? Jajannya berapa? Itu jajannya 10.000, kolektornya 2.000. Banyakkan jajannya dibanding kolektornya. Ya. Kolektornya 10, uangnya 10.000, dikasih untuk persembahan 2.000. Epet kasih persembahan berapa, Epet? Jajannya berapa? Ayo. Mau nggak ditolong Tuhan? Mau nggak? Nah, kalau hari Minggu persembahan kasih yang baik ya. Sisihkan uang jajannya, jangan minta sama mama. Sisihkan uang jajannya, kasih persembahan. Ya, jadi sesuatu yang luar biasa, sejarah mencatat di sana. Maria adalah orang yang luar biasa. Maria Magdalena, orang yang luar biasa. Karena apa tadi sudah disembuhkan. Yang kedua, melayani dengan kekayaan. Maka Yesus menampakkan diri pertama sekali kepada Maria Magdalena. Puji Tuhan, firman Allah mengajarkan kepada kehidupan kita. Bukan sekedar Yesus bangkit, tapi tidak merubah apa-apa. Tapi biarlah kebangkitan Yesus memberikan dampak dalam hidup kekristenan kita. Amin. Kebangkitan Yesus merubah karakter kita. Kebangkitan Yesus merubah pola pikir kita. Kebangkitan Yesus merubah cara hidup kita. Lifestyle kita berubah. Karakter kita berubah. Inilah arti kebangkitan kita. Bukan sekedar Yesus bangkit, saya merayakan Paskah, sudahlah. Lalu apa dampaknya sama kehidupan kita? Ya, biarlah kematian, kebangkitan, kenaikan, kepenuhan Roh Kudus itu benar-benar yang Allah mau merubah karakter manusia. Kenapa Yesus mau mati? Kenapa Yesus mau bangkit? Tidak lain supaya manusia yang percaya benar-benar menjadi sesuatu yang istimewa di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita yang sudah mendengar firman Allah. Sama-sama kita berdiri. Kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Beriku hati baru. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Beriku hati baru. Ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Beriku hati baru. Ya
Sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dari jaga aku di dalam, jaga jaga aku dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku, puji Tuhan, sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Jangan ambil rohmu. Puji Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat karya Tuhan yang luar biasa. Buat kasih Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kami boleh menikmati Tuhan kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kebangkitan-Mu merubah pola hidup kami. Kebangkitan-Mu merubah segala manusia lama kami. Sehingga kami menjadi manusia baru, hati yang baru, pikiran yang baru, yang sesuai dengan pikiran dan hati-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Kalau Maria Magdalena menjadi orang yang pertama menyaksikan kebangkitan Tuhan, dia biarlah kami juga Tuhan, rindu hati kami menjadi orang yang pertama menjadi perhatian Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mampukan kami untuk kami mengerjakan apa yang kami harus kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengerjakan melayani Tuhan dengan apa yang kami bisa kerjakan. Dengan waktu kami, dengan tenaga kami, dengan uang kami sekali. Karena Engkau tidak pernah hitung-hitung untuk melakukannya dalam hidup kami. Dan biarlah ajar kami melakukan dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman-Mu nyata dalam kami. Kebenaran firman-Mu mengubah pola hidup kami. Hanya firman-Mu. Dan kalau kami membuka seluas-luasnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk Engkau berbicara, dan biarlah kami mengerjakan dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pujilah nama-Mu buat ibadah yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh beribadah walaupun dengan sekelompok yang kecil, dengan anak-anak, tetapi Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau tetap Allah yang luar biasa, yang memberkati hidup kami. Terpujilah nama Tuhan yang baik dan luar biasa. Semua kami yang ada diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kondisi negara kami saat ini. Bapa yang baik, mari Engkau Allah yang punya belas kasihan bagi bangsa kami. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, ampuni bangsa kami. Ampuni kami umat Tuhan. Ampuni pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Siapapun kami, kalau kami bersalah, ampuni kami Tuhan. Bila belas kasihan Allah ada bagi bangsa kami. Sehingga kondisi yang ada saat ini Tuhan, sudah sebulan kami ada dalam kondisi virus COVID ini Tuhan. Bapa, tapi kalau kami masih sehat, semua karena berkat Tuhan. Itu sebabnya kami mau berdoa buat pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri kabinet yang ada, anggota DPR, MPR Tuhan, sampai kepada gubernur, wali kota, camat, lurah, sampai aparat yang terendah, RT Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong mereka Bapa. Dan
Dan setiap orang-orang yang terbeban sudah memberikan hartanya untuk keadaan kondisi saat-saat ini, apapun bentuknya, Tuhan berkati Bapa. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya dengan keadaan-keadaan seperti ini Tuhan, kami semakin melihat Tuhan, kami semakin menyembah kepada Engkau, kami semakin berseru kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya mereka kembali bertobat, karena nafas hidup kami bergantung kepada Tuhan. Waktu yang ada kami tidak sia-siakan, tapi kami semakin mencari kehendak Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga ada saatnya tatkala waktunya Tuhan panggil kami, maka hidup kami ada di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat setiap para medis Tuhan, para dokter, setiap sukarelawan yang sudah ambil bagian untuk penanganan COVID ini Tuhan. Kami berdoa, secara fisik mereka lelah, mereka sudah tinggalkan keluarga mereka, mereka sudah mengalami begitu banyak kelelahan Tuhan. Kami berdoa, berkati para medis, berkati para dokter, perawat, siapapun Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk Tuhan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang terjangkit virus COVID ini. Tuhan, kami berdoa, sehat-sehatkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, jagai mereka Tuhan, jagai mereka Tuhan, supaya mereka dalam keamanan, dalam kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Orang-orang yang sudah terulur tangannya membantu untuk pengadaan ini Tuhan, Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Setiap orang yang terjangkit kena positif Tuhan, ODP atau DPP, Tuhan kami berdoa Tuhan, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Sembuh oleh kuasa darah Tuhan. Sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami dapat lewatkan waktu-waktu yang ada Tuhan.